Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Sebelum kita bahas materi ini lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Kedua, menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran ialah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atau dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Berikutnya, pengertian hadis. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab atau yang artinya al-hadis, yang berarti baru, muda, cerita, berita dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, hadis juga diartikan segala ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum kepada kita. Berikutnya, hadis juga dapat diartikan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan, ataupun yang sepadannya. Seri berikutnya adalah takrir. Takrir artinya persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau. Contoh takrir atau persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, takrir diamnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, takrir tersenyum dan tertawanya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, takdir Nabi Muhammad SAW dengan jalan membenarkan atau memujinya. Berikutnya, fungsi Al-Quran. Banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. 2. Sebagai penawar bagi segala macam penyakit. 3. Sebagai kabar gembira dan peringatan. 4. Sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. 5. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. 6. Al-Quran sebagai penerangan atau hidayat. Hanya sebagian kecil fungsi Al-Quran, masih banyak lagi fungsi Al-Quran sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Berikutnya, fungsi hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Karena fungsinya itu, maka tidak mungkin seorang muslim dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan sempurna tanpa dengan hadis. Di antara fungsi hadis itu adalah sebagai berikut. 1. Mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. 2. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. 3. Membatasi keumuman Al-Quran. 4. Menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, seperti saling tolong-menolong dalam kehidupan, berbuat baik kepada sesama, mau memberi dan menerima nasihat. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah.
Menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, mempelajari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta untuk meningkatkan keimanan, menekuni keterampilan tertentu sebagai bekal menghadapi masa depan, memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga. Contohnya, ajaran Al-Quran dan hadis yang harus diterapkan oleh seorang ayah dalam kehidupan sehari-hari, antara lain berusaha mengarahkan diri dan seluruh anggota keluarganya agar ucapan, perbuatan, dan sikap hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Yang berikutnya, pada seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari antara lain wajib menaati perintah dan saran, mendidik anak, menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami dan dirinya, dan membantu suami dalam menciptakan keluarga yang islami. Berikutnya, contoh penerapan Al-Quran dan hadis terhadap seorang anak dalam kehidupan sehari-hari antara lain wajib taat kepada kedua orang tua, menjaga amanah yang diberikan oleh kedua orang tua, menjaga nama baik kedua orang tua dengan membiasakan perilaku-perilaku terpuji. Menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Al-Quran dan hadis yang harus diterapkan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Berperan aktif dalam kehidupan masyarakat selama tidak melanggar ajaran Islam. 2. Menjaga kerukunan dan suka menolong. 3. Suka bermusyawarah dalam menghadapi permasalahan dalam masyarakat. 4. Menghormati dan toleransi terhadap orang lain. Menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju bangsa yang aman, damai, dan sejahtera dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. 3. Berperan aktif dalam menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara. 4. Atau yang terakhir, ikut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Demikianlah penjelasan terkait materi kita di hari ini, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Silahkan kerjakan tugas individu yang ada di video ini. Kemudian silahkan cek deskripsi. Di situ ada link kuis dan juga ada link tugas berikutnya selama pembelajaran agama ini berlangsung. Silahkan dikerjakan dengan baik dan jujur.